Assalamualaikum warahmatullahi. Adalah kefanaan dan yang kekal bakal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kefanaan ini, para pemirsa sekalian, dapat kita pahami baik fana dari sisi waktu, baik fana dari sisi tempat, dari sisi rasa, dari sisi zat yang kita hari ini rasakan dalam diri kita. Misalkan kita dulu adalah anak-anak, remaja, sampai tua. Itu adalah satu perubahan yang akan terus-menerus manusia alami. Itu dari kefanaan zat kita sendiri sebagai insan. Belum lagi waktu yang kita lalui juga seperti itu, bahkan setiap ada kesulitan, itu ada kesusahan. Begitu juga sebaliknya. Akan dipastikan akan Allah berikan. Cuma kita tidak tahu bentuknya bagaimana. Mungkin secara mental kita lebih kuat, mungkin secara wawasan kita akan bertambah, mungkin dari sisi kepedulian juga kita akan lebih peduli kepada lingkungan, mungkin daya kritis kita akan hidup. Kan banyak pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada satu pelajaran yang sangat penting sekali, para pemirsa sekalian. Apa itu? Yaitu pelajaran bagaimana kita menjadikan musibah itu sebagai momentum supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap musibah itu cara Allah supaya kita tidak lupa kepada Sang Pencipta. Jadi kita harus lebih meningkat ketakwaan kita, harus lebih meningkat keimanan kita, karena kita telah melihat realitas di kehidupan kita bahwa tidak ada yang fana di kehidupan dunia ini. Ketika tidak ada yang fana, pasti terjadi perubahan, dan perubahan itu pasti dilewati oleh manusia, baik dia susah, baik dia sempit kehidupannya, baik apalagi
sampai dia terpuruk dan juga barangkali hilang apa yang dia miliki selama ini. Boleh jadi. Oleh karenanya pelajaran-pelajaran seperti ini harus mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup segmen ini dengan sebuah pesan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan, "Man lam yuqbil ilallah bi mulatafatil ihsan quyida ilaihi bi salatil imtihan." Jadi Ibnu Athaillah mengatakan, sesiapa yang tidak taat kepada Allah, yang tidak dekat dengan Allah, man lam yuqbil ilallah bi mulatafatil ihsan, dengan kelembutan dan kasih sayang dan kebaikan Allah, maka Allah akan tarik orang tersebut untuk dekat dengannya, quyida ilaihi bisalasil imtihan. Akan ditarik orang itu dengan rantai cobaan. Rantai cobaan bermakna bahwa cobaan itu datang terus-menerus kepada seseorang yang orang itu Allah inginkan agar dekat dengan dia. Maka kalau ada masyarakat Aceh yang kita ketahui bahwa hari ini sudah sangat sering sekali mengalami penderitaan, konflik, bencana dan sebagainya. Kalau kita lihat dari kacamata ini, itu seolah-olah Allah ingin melihat orang Aceh ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa, kita lanjutkan nanti. Diingat bahwa pelajaran yang paling berharga dalam setiap musibah itu adalah yaitu pelajaran mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Pemirsa sekalian, setelah Ibnu Athaillah mengatakan bahwa musibah yang Allah berikan itu adalah cara Allah menarik kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus peka. Dia semua harus peka. Sekali dua kita ditarik, lalu kita dekat dengan Allah, beruntunglah kita. Tapi kalau ditarik terus menerus, tapi tidak membawa keimanan kita kepada Allah, tidak dapat lebih dekat kita kepada Allah, tidak bertambah amaliyah kita, itu pertanda, kata beliau, hati seorang itu telah mati. Ini yang paling bahaya. Kalau sudah mati hati, tidak lagi mampu memahami akan apapun pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan, tak mampu kita lebih pahami. Sudah tertutup hatinya. Itulah yang banyak menimpa orang-orang yang disinyalir oleh Allah sebagai penghuni neraka. Itu laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna. Betapa banyak orang masuk neraka dari golongan jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak bisa memahami. Sudah dicoba oleh Allah dengan berbagai cobaan, tapi tak dekat dengan Allah, sudah mati hatinya. Maka saya sangat berharap sekali musibah yang Allah dekatkan dengan masyarakat, dengan saudara-saudara saya yang ada di Aceh, itu hendaknya dipahami bahwa cara Allah untuk mendekatkan masyarakat Aceh, rakyat Aceh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan kesempatan ini. Jika tidak, sudah mati hatinya, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena bahayanya apa? Diancam oleh Allah. Kalau sudah mati hati, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi betapa banyak penghuni neraka itu dari jin dan manusia dan la yafqahuna biha. Jadi nanti konsekuensinya itu adalah akhirat nanti yang harus diterima oleh seseorang yang sudah mati hatinya. Nggak bisa diperbaiki. Ini masa-masa seperti ini adalah masa-masa kita memperbaiki hati kita. Kalau kita mungkin tidak sanggup memperbaiki rumah yang sudah rusak, nggak sanggup memperbaiki kendaraan, nggak ada uang dan sebagainya, nggak ada yang bantu misalnya. Tapi hati kita milik kita. Kita yang bisa memperbaikinya, orang lain nggak bisa memperbaikinya. Maka jangan tutup hati ketika ada orang yang ingin memberikan tausiah kepada para korban banjir, jangan tolak. Itu cara saudara-saudara kita untuk
memberikan bantuan secara ruhani, secara spiritualistik. Oleh karena itu, saya sangat mengharap bahwa saudara-saudara saya yang tertimpa musibah ini bukalah hati. Lalu terimalah nasihat-nasihat dan perkuatkanlah akan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab semua yang kita miliki kalau ini kita agungkan hari ini, itu tidak akan memberikan kemuliaan kepada kita. Kita mengagungkan dunia ini, itu tidak akan membawa kemuliaan kepada kita. Karena Ibnu Athaillah juga berkata seperti ini. In aradta an yakuna lahu izzul la yafna, fala yasta'izanna bi'izzi yafna. Apabila kamu ingin mendapatkan kemuliaan yang abadi la yafna, maka jangan kamu agungkan sesuatu yang fana, yang tidak kekal. Jadi kalau kita mengagungkan dunia ini, maka yang akan terjadi apa? Yang terjadi adalah seseorang itu lupa ya kepada yang lebih mulia, yang lebih abadi, yaitu berupa iman, takwa, dan amal soleh. Itu yang lupa. Maka jangan pernah meninggalkan amal soleh, jangan pernah terjadi dekadensi iman, dan jangan pernah menjauhi akan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah senantiasa dalam segala kondisi yang kita jalani selama ini. Insya Allah dengan seperti itu, maka pelajaran yang kedua kepada kita hari ini, bukan hanya kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan musibah ini, kita akan lebih cerdas mana pilihan hidup kita yang dapat memberikan manfaat di hari kiamat kelak. Oleh sebab itu, para pemirsa sekalian, dalam musibah yang Allah berikan kapanpun, dan itu adalah lumrah kepada setiap manusia yang hidup ini, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Itu cara Allah. Kalau iman selamat, kita tetap dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, itu adalah orang-orang yang beruntung. Soalnya kita bisa berkata seperti ini, biarkan semua hancur. Kalau sudah sekarang biarkan semua hancur, apakah harta benda, biarkan. Tapi yang nggak boleh hancur adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh hancur. Itu yang selamat. Iman yang selamat. Itu yang memberikan keuntungan kepada kita. Maka Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sangat beruntunglah, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman tadi. Itu apa untungannya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un, yaitu orang yang salat secara khusyuk. Jangan abaikan ini. Maka setiap musibah jangan sampai mengatakan tidak bisa salat. Jangan. Ambil pelajarannya. Dan kotor bukan najis. Jadi keadaan kotor dalam artian tanah misalnya, tidak ada najis, silakan salat. Nah, ini yang saya sayangkan kalau andai kata dalam keadaan yang musibah seperti ini, amalan tidak bertambah, bahkan tinggal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa sekalian, perlu digarisbawahi bahwa dengan musibah ini, pelajaran-pelajaran yang Allah berikan ini pelajaran yang sangat mahal sesungguhnya. Kenapa mahal? Harus korban jiwa dulu, harus datang banjir dulu, harus datang lumpur dulu, baru kita mengambil iktibar. Kan mahal. Maka saat orang lain tidak tertimpa musibah sebagaimana saudara-saudara kita, ambillah pelajaran yang tidak mahal, yang murah, yang gratis. Datanglah ke majelis taklim. Kemudian perkuatlah ilmu pengetahuan di mana saja. Di YouTube juga ada, mudah untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada halangan apapun. Jadi sangat mahal harga sebuah nasihat. Kalau yang Allah nasihati berupa bencana kepada kita, baru kita insaf. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi, kalau kita tidak mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Allah dengan kelembutan dan kasih sayangnya, makna kelembutan dan kasih sayangnya adalah dengan segala nikmat yang indah-indah kepada kita, sehat kita, bisa makan kita, kaya kita, tak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut kalau tak taat dengan cara yang baik yang Allah berikan, maka Allah akan
berikan dia bencana, sakit dia, stroke dan sebagainya, saat itu tidak ada lagi upaya dia untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Yang ada cuma penyesalan. Nyesal aku tidak ke masjid saat seseorang sudah tidak bisa lagi ke masjid. Demikian pemirsa sekalian. Pemirsa sekalian, di akhir Allah akan memberikan tempat kepada hambanya nanti di hari kiamat dalam surga Allah, sebuah tempat yang disebut dengan Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu adalah sebuah rumah kepujian. Artinya yang Allah tempatkan di situ adalah orang-orang yang mampu menerima segala ketentuan Allah di kehidupannya. Yang biasanya yang diterima ini adalah yang kurang-kurang, misalnya susah, derita, yatim, miskin dan sebagainya, diterima semuanya. Biasanya orang enak, kalau menerima yang enak-enak sih gampang aja. Misalnya dikasih senang di jabatan dan sebagainya, Allah kasih gampang aja. Ini enggak seperti itu. Tidak naik pangkat dia menjadi rakyat jelata, dia miskin dia dan sebagainya, diterima sebagai sebuah takdir. Senang dia, ridha dia, tidak pernah dia bersuudzon kepada Allah, baik dia, taat dia kepada Allah lagi, harus taat. Setelah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, lalu menerima akan segala ketentuan yang Allah berikan. Apakah dia sakit, menderita, karena bencana, karena apapun, karena penyakit, dia terima itu semuanya sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut Allah tempatkan dalam surga di Baitul Hamdi namanya. Kemudian yang ketiga, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan di kehidupan dunia ini, harus diingat, segala cobaan yang Allah berikan itu kecil semua. Karena Allah mengatakan seperti itu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Itu artinya ketika Allah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, dengan sesuatu yang kecil, semua sebesar apapun Allah, cobaan Allah di kehidupan dunia ini, itu kecil. Itu sedikit. Tsunami aja yang dulu besar. Tsunami dulu sangat besar tuh. Naik gelombang laut ke darat itu enggak kecil, persoalan bagaimana bisa. Ya. Bisa merontokkan semua, membawa kapal apung yang begitu berat, besar. Tapi coba lihat sekarang, ada enggak orang yang sampai gila, sampai miskin, sampai apa? Enggak ada. Miskin sekarang bukan karena tsunami, ada faktor-faktor lain, enggak ada. Kemudian terbenah semua, infrastruktur yang udah hancur terbenah, berarti yang lebih baik, berarti enggak besar dong. Yang besar itu apa? Dikasih musibah oleh Allah, tak dekat kepada Allah, itu yang musibah. Tidak punya empati kepada orang lain, itu yang musibah. Kita nggak punya empati, orang susah kita bersenang-senang di atas kesusahan orang lain. Itu musibah besar, itu yang besar musibahnya. Kalau musibah-musibah lain kata Allah itu kecil sekali. Lapar cuma 3 hari, lapar sebulan. Mungkin nanti setelah ini selesai semuanya, dengan waktu yang berjalan ada bantuan, semua juga akan selesai sebagaimana awalnya lagi. Bahkan mungkin lebih bagus dengan bantuan-bantuan yang terus menerus diberikan oleh siapapun yang memberikannya. Maka kehidupan akan normal kembali. Maka yang terbesar setelah musibah itu apa? Kalau andai kata musibah ini tidak diambil sebagai iktibar, apa yang paling besar? Yang paling besar adalah kita tidak mengambil itu sebagai pelajaran kepada kita, tidak dapat mengubah diri kita menjadi dekat dengan Allah, tidak punya empati kita kepada sesama manusia dan sebagainya. Itu musibah besar, ya. Runtuhnya moral, runtuhnya rasa kepedulian,
itu adalah sebuah malapetaka besar. Jadi setelah ini, insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita lebih bagus, akan insaf ya kepada keadaan yang ada hari ini. Misalnya tidak lagi ada penebangan liar di hutan-hutan, misalnya sudah tertata dengan bagus dan sebagainya ya. Apapun keputusan-keputusan yang bersifat kemaslahatan itu akan lebih menonjol di permukaan, akan lebih diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang politik, ekonomi dan sebagainya. Nah, sehingga kemaslahatan masyarakat dengan musibah ini kita berharap akan lebih bagus lagi. Demikian, billahi taufiq, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.